Ada halaman home, kursus, blog, sampai ke bagian dashboard. Lalu di sini ada section untuk menampung atau menampilkan kursus. Nah, berikutnya ketika kita ada di halaman kursus, maka untuk menampilkan semua kursus yang kita miliki di halaman blog, untuk menampilkan blog ataupun artikel yang kita miliki. Di halaman kontak tentunya untuk menampilkan kontak dari kursus kita atau dari perusahaan kita yang bisa dihubungi oleh pengunjung ya. Nah, kemudian di halaman dashboard website ini untuk melihat kursus yang user beli dan juga termasuk data ataupun progres dari pembelajaran yang diikuti. Assalamualaikum. Hosting adalah tempat untuk menyimpan website kita di internet yang selalu monetisasinya sebesar Rp36.000 teman-teman. Dalam video ini kita akan belajar untuk membuat website kursus online dari nol sampai jadi dengan menggunakan WordPress. Halo, tujuan website yang kita buat kali ini pastinya untuk menampilkan, mempromosikan, dan menjual produk kursus yang kita miliki. Kita akan membuat kursus online ini dengan menggunakan beberapa tools seperti WordPress.org, ini gratis, plugin Elementor, ini gratis, plugin WooCommerce, ini gratis, plugin Tutorial MS gratis, dan tema Astra juga ini gratis. Dan yang terakhir adalah hosting dan domain. Nah, ini adalah satu-satunya yang berbayar ya, dimana fungsi dari hosting dan domain adalah untuk mengonlinekan website yang kita buat supaya diakses oleh semua orang ya. Untuk lengkapnya mengenai setiap tools atau fungsi dari setiap tools, teman-teman bisa baca di link yang ada di deskripsi video ini. Dalam pembuatan video ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Tahap pertama kita akan melakukan pembelian hosting dan domain. Kedua, melakukan instalasi SSL dan instalasi WordPress. Ketiga, install tema. Keempat, install plugin. Kelima, membuat halaman. Keenam, melakukan input kursus. Ketujuh, membuat produk berbayar. Kedelapan, membuat kuis. Dan yang terakhir adalah mendesain halaman website seperti halaman home, halaman blog, dan halaman kontak. Oke, setelah teman-teman melihat preview dari website yang akan dibuat, nah sekarang silahkan teman-teman cek link yang ada di deskripsi video. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini ya, yaitu cara membuat website kursus online dari nol untuk pemula 2023. Nah, nanti di halaman ini teman-teman bisa mendownload aset ya di sini. Untuk saat ini belum tersedia, tetapi ketika video ini dipublish, nanti asetnya bisa teman-teman download. Nah, selain itu juga nanti teman-teman bisa lihat ya ke bagian sebelah kiri di sini ada tools yang digunakan. Nah, kita akan melihat berdasarkan panduan yang ada di sini ya, teman-teman, untuk langkahnya. Oke, jadi yang pertama kita akan melakukan pembelian hosting dan domain. Silakan teman-teman klik di sini ya. Nanti akan diarahkan ke Niaga Hoster. Oke, kita sudah diarahkan ke halaman Niaga Hoster. Lalu teman-teman bisa ke bagian hosting dan unlimited hosting. Oke, saya akan jelaskan ya teman-teman. Jadi hosting itu adalah sebuah tempat untuk menyimpan data website kita dan juga mengonlinekan website kita. Sedangkan domain adalah alamat dari website kita ya, misalnya google.com, facebook.com, dan yang lainnya. Tadi pilih yang unlimited hosting ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah dan silakan teman-teman nanti lihat ya untuk untuk detail yang disediakan oleh masing-masing paket. Nah, di sini saya akan pilih paket personal. Silakan klik pilih paket. Lalu teman-teman bisa scroll ke bawah, pilih durasi paket. Silahkan pilih minimal 1 tahun ya untuk mendapatkan free domain. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan nama domain yang diinginkan ya. Misalnya kursus rahmandi.com misalnya ya. Lalu cek domain. Oke, domain masih tersedia ya teman-teman seperti ini. Nah, kita klik tambahkan ke chart di sini ya. Hosting dan domain berhasil ditambahkan, kita klik lanjutkan di sini.
Lalu teman-teman silakan pilih metode pembayaran yang diinginkan, misalnya Priva. Lalu masukkan kode kupon di sini Pemola untuk mendapatkan potongan sebesar 5% ya. Klik gunakan. Oke, kupon di sini berhasil diterapkan ya, teman-teman. Silakan scroll ke bawah. Klik masuk untuk check out. Nah, teman-teman klik register. Lalu teman-teman bisa lengkapi data di sini ya. Misalnya email, password, nomor telepon, dan yang lainnya. Masukkan data yang valid. Nah, setelah itu teman-teman klik daftar sekarang. Nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman check out ya, atau ke halaman pembayaran dari Niaga Hoster. Di sini saya tidak akan teruskan ya teman-teman, karena saya sudah memiliki layanan dari Niaga Hoster. Oke, jadi kita langsung bertemu di member area ya. Oh ya, sebagai informasi tambahan, nanti setelah teman-teman melakukan pembayaran, usahakan teman-teman mengecek email dan cek email yang isinya untuk melakukan verifikasi domain ya. Nah, silakan teman-teman lakukan atau klik link verifikasi yang dikirim oleh Niaga Hoster. Oke teman-teman, kita akan langsung bertemu di member area dari Niaga Hoster ya. Sekarang kita sudah berada di member area dari Niaga Hoster. Nah, kita akan melakukan instalasi SSL dan instalasi WordPress. Jadi silakan teman-teman ke bagian sini ya, klik cPanel Hosting. Nah, lalu teman-teman klik kelola layanan. Oke, teman-teman bisa tunggu ya. Lalu teman-teman nanti pastikan scroll ke bawah ke bagian shortcut cPanel. Lalu klik all fitur ya di sini. Nah, kita akan dibawa ke cPanel. Silakan teman-teman ketikkan SSL. Ini adalah salah satu fitur untuk keamanan website. Let's encrypt SSL. Teman-teman scroll ke bawah ke bagian issue new certificate. Cari di sini domain yang akan digunakan. Oke, saya akan coba cari di sini. Saya akan pakai ini ya. Klik issue. Pilih HTTP 01 dan klik issue. Kita tunggu untuk proses instalasi SSL-nya. Oke, sudah berhasil. Di sini kita cari Softaculous. Ini ya, Softaculous Apps Installer. Kita akan melakukan instalasi WordPress. Klik install di bagian logo WordPress. Pilih HTTPS, pilih nama domain. Di sini jika ada direktori WP atau apapun silakan dihapus. Pilih versi WordPress terbaru. Di bagian site setting sesuaikan dengan nama website yang akan teman-teman buat. Sebagai contoh kita ketikkan kursus WordPress. Karena kita akan membuat website untuk kursus WordPress. Site deskripsinya misalnya platform kursus online WordPress. Di bagian admin akun silakan isikan username dan password. Ini yang akan digunakan untuk akses login. Saya akan buat password ya. Untuk adminnya silakan teman-teman buat sendiri. Lalu email, silakan masukkan email yang ingin digunakan. Bisa pakai Gmail. Bahasa di sini kita cari Indonesia. Scroll ke bawah dan klik install. Kita tunggu untuk proses instalasinya sampai selesai. Dan jika nanti ketika teman-teman melakukan instalasi lalu gagal dan muncul checkbox, silakan teman-teman centang checkbox tersebut lalu scroll ke bawah dan klik install kembali. Instalasi sukses. Di sini kita bisa lihat ada dua link. Link yang pertama akan mengarahkan ke halaman depan website. Link yang kedua akan mengarahkan ke dashboard website. Oke, seperti ini. Kita bisa close untuk Softaculous dan member area dari Niaga Hoster. Sekarang kita akan melakukan instalasi tema. Jadi silahkan teman-teman kembali ke website Pemola. Di sini ya, di bagian langkah ketiga. Silahkan teman-teman klik di sini. Lalu kita bisa download. Nah, di sini ya. Teman-teman bisa kembali ke dashboard website.
ke bagian tampilan dan ke bagian tema. Kita tambah baru, unggah tema. Kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. Di sini kita upload ya teman-teman untuk tema yang sudah kita download ke sini. Lalu klik install sekarang. Kita tunggu untuk instalasinya. Klik aktifkan ya. Oke, di sini tema Astra sudah aktif. Lalu kita bisa close ini teman-teman, dan close juga untuk halaman WordPress-nya. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi plugin teman-teman. Jadi plugin itu adalah sebuah tools yang berfungsi ya untuk membuat fitur tertentu atau menambahkan fitur tertentu di dalam website. Silakan teman-teman kembali ke website pemula. Nah, yang pertama kita akan menginstal plugin Elementor. Oke, klik di sini. Lalu teman-teman bisa download ya di sini. Klik download. Tunggu sampai selesai. Sudah selesai di-download, silakan teman-teman ke dashboard website, lalu ke bagian plugin dan tambah baru. Klik unggah plugin ya. Lalu teman-teman tarik file pluginnya ke sini dan klik install sekarang. Silakan teman-teman tunggu sampai proses instalasinya selesai. Lalu klik aktifkan plugin. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan plugin lainnya. Kita kembali ke website pemula, tutorial LMS ya. Teman-teman klik di sini. Yang ini teman-teman close saja. Oke, sekarang kita download file pluginnya. Klik download. Tunggu sampai selesai. Kita bisa close, ke bagian plugin kembali, tambah baru, unggah plugin. Teman-teman tarik file pluginnya ke sini, klik install sekarang, dan tunggu sampai instalasinya selesai. Lalu klik aktifkan plugin. Nah, teman-teman akan dibawa ke halaman seperti ini. Teman-teman skip saja ya di sini. Oke, sekarang teman-teman kembali ke website pemula. Kita akan menginstal WooCommerce. Teman-teman klik di sini. Download ya, klik download. Tunggu sampai downloadnya selesai. Teman-teman bisa close saja. Kita ke dashboard kembali ke bagian plugin dan tambah baru. Lalu klik unggah plugin. Kita tunggu ya sampai selesai untuk plugin WooCommerce-nya. Oke, di sini sudah selesai. Teman-teman tinggal upload ke sini ya untuk WooCommerce. Lalu klik install sekarang. Oke, teman-teman tunggu sampai selesai untuk proses instalasinya. Di sini silakan klik aktifkan plugin. Oke teman-teman, untuk proses aktivasi plugin sudah selesai, diarahkan ke halaman seperti ini. Ini kita close ya. Nah teman-teman scroll ke bawah dan lewati pengisian informasi toko ya. Lalu klik yang ini. Oke, jadi untuk proses instalasi plugin sudah selesai. Jangan lupa untuk ke website pemula.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemula.com gratis. Selanjutnya kita akan membuat halaman teman-teman. Jadi silakan ke bagian halaman dan klik tambah baru. Kita akan membuat 3 halaman ya, yaitu halaman home, blog, dan halaman kontak. Oke, yang pertama kita ketikkan home atau beranda ya. Oke, home. Lalu teman-teman bisa klik terbitkan di pojok kanan atas. Oke, sudah selesai. Teman-teman bisa kembali ke sini. Klik tambah baru. Kita ketikkan di sini blog. Lalu klik terbitkan. Kembali lagi ya, klik logo WordPress.
Tambah baru lagi, kita tambahkan kontak. Lalu klik terbitkan dan klik terbitkan. Kita kembali ke sini teman-teman, ke bagian logo WordPress-nya. Nah, kita sudah membuat beberapa halaman ya. Untuk halaman yang lainnya ini teman-teman abaikan saja karena ini default dari plugin WooCommerce dan tutorial LMS ya. Dan selanjutnya kita akan melakukan settingan dasar ya teman-teman. Jadi yang pertama kita akan membuat menu navigasi. Silakan teman-teman ke bagian tampilan dan ke bagian menu. Di sini kita akan buat nama menu teman-teman. Saya akan buat dengan main menu. Terserah teman-teman ya namanya. Lalu klik buat menu. Nah, di sini centang halaman yang ingin kita tampilkan ke website ya. Jadi saya tampilkan halaman kontak, blog dan home ya. Lalu klik tambahkan ke menu. Nah, untuk mengatur urutannya teman-teman tinggal klik kiri tahan ya, drag and drop. Oke, lalu teman-teman pilih di sini menu utama dan menu of canvas, lalu klik simpan menu. Selanjutnya kita akan atur settingan membaca. Silakan teman-teman ke bagian pengaturan membaca. Laman statis, teman-teman pilih di bagian beranda adalah halaman home dan laman post-postnya adalah halaman blog. Scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Selanjutnya kita akan ke bagian pengaturan dan ke bagian permalink. Silakan teman-teman scroll ke bawah dan klik nama tulisan atau post name. Scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Setelah mengatur settingan permalink, kita akan mengatur settingan WooCommerce. Teman-teman bisa ke pengaturan dulu dan ke bagian umum, pengaturan umum. Lalu di sini silakan teman-teman centang untuk keanggotaan ya. Dan perannya adalah pelanggan atau subscriber. Scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Lalu teman-teman bisa ke bagian WooCommerce, ke bagian pengaturan. Di bagian umum, teman-teman bisa abaikan saja ya untuk alamat ini karena ini kan berupa produk fisik. Atau teman-teman bisa atur di sini untuk negara bagian ya. Teman-teman bisa cari di sini Indonesia. Misalnya di Jakarta ya. Jual ke negara tertentu. Kita cari Indonesia. Oke, kita abaikan bagian ini. Atau teman-teman bisa isi negara tertentu dan cari Indonesia juga. Scroll ke bawah. Di bagian mata uang, teman-teman cari IDR atau ketikan rupiah. Pemisah ribuan teman-teman ubah jadi titik. Pemisah desimalnya adalah koma. Jumlah desimal teman-teman buat 0. Lalu klik simpan perubahan. Kita bisa ke bagian pembayaran. Di sini kita akan gunakan transfer bank langsung. Kita aktifkan. Lalu klik selesaikan penyiapan. Teman-teman bisa ubah untuk judul, deskripsi, dan instruksi. Silakan teman-teman masukkan nama rekening, misalnya admin. Nomor rekening ini, misalnya nama bank, misalnya BNI. Jika ada lebih dari satu rekening, silakan teman-teman klik tambahkan akun. Lalu klik simpan perubahan. Berikutnya ke bagian akun dan privasi. Silakan teman-teman hapus centang yang ini. Dan hidupkan ketiga centang yang ini ya. Sesuai dengan settingan yang di sini. Scroll ke bawah dan klik simpan perubahan. Setelah settingan WooCommerce, kita akan masuk ke bagian tutorial LMS, lalu ke bagian setting. Mohon maaf, silakan teman-teman ke bagian course,
Oke, lalu scroll ke bawah, aktifkan spotlight modenya. Lalu scroll ke bawah dan di sini di bagian preference video, teman-teman silahkan aktifkan sumber videonya dari mana. Misalnya di embed dari YouTube atau kita bisa mengizinkan upload dari hosting atau yang lainnya. Silahkan klik Save Changes. Teman-teman bisa ke bagian laman, klik tambah baru. Kita kasih nama kursus, lalu klik terbitkan. Klik kembali logo WordPress-nya jika sudah diterbitkan. Teman-teman bisa ke bagian tutorial MS dan ke bagian setting, ke bagian advance. Di sini kita cari course archive page-nya jadi halaman kursus. Jadi halaman ini nanti yang akan kita gunakan sebagai archive untuk menampung kursus. Klik Save Changes. Teman-teman bisa ke bagian tampilan, atau kita akan atur nanti ya teman-teman untuk halaman kursusnya supaya tampil di sini. Oke, kita refresh dulu untuk halaman depan website kita teman-teman. Kita lihat tampilannya sekarang seperti ini ya. Kita kembali lagi ke dashboard website. Oke teman-teman, sekarang kita akan coba masuk ke dalam tahapan membuat kursus ya. Jadi mungkin di sini saya akan contohkan satu saja teman-teman. Nanti teman-teman tambahkan sendiri untuk kursus yang lainnya. Oke, jadi teman-teman bisa ke bagian tutorial MS dan ke bagian course ya. Nah di sini teman-teman add new. Lalu masukkan nama kursus yang diinginkan ya. Misalnya karena kan ini kursus WordPress ya. Jadi mungkin yang pertama website company profile ya. Kita ketikkan seperti ini saja. Nah, teman-teman bisa tambahkan deskripsinya di sini. Oke. Sebagai contoh saya masukkan teks dummy saja ya, teman-teman. Teks lorem ipsum. Lalu kita bisa scroll ke bawah, teman-teman ya. Oke, di sini untuk settingannya teman-teman bisa pelajari sendiri ya. Misalnya kalau teman-teman ingin ada batasan siswa di kelas ini ya silakan dibatasi. Lalu untuk levelnya apa? Apakah intermediate, expert, atau beginner? Oke, untuk public course teman-teman jangan nonaktifkan ya. Q&A boleh. Oke, lalu teman-teman bisa add new topic di sini. Nah, di sini nanti berisi untuk materinya ya teman-teman. Oke, sebagai contoh. Pertama mungkin kita akan buat di sini dengan nama perkenalan mentor. Oke. Topik ya. Nah, lalu teman-teman bisa tambahkan untuk perkenalan mentor di sini ya, untuk pelajarannya ya. Klik di sini. Nah, nanti teman-teman bisa inputkan video perkenalan mentornya ya. Kita ketikkan lagi perkenalan mentor atau sesuai dengan judul materi yang teman-teman inginkan ya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa input videonya di sini ya. Teman-teman bisa upload dari browser langsung, maksudnya dari filenya ya, dari upload ke hosting langsung atau bisa melalui link YouTube. Nah, kalau melalui link YouTube teman-teman bisa pastekan di sini ya. Oke, untuk bagian ini mungkin saya akan skip dulu ya teman-teman. Nanti kita akan masukkan link YouTube di bagian yang kedua atau di materi selanjutnya ya. Playback ini kita biarkan. Nah, teman-teman kalau ingin ada file tambahan ya, misalnya dokumentasi atau yang lainnya ya, silahkan diupload di sini ya, atau file pendukung. Kita update lesson, update materi ya. Nah, setelah itu kita coba buat topik lagi ya. Misalnya di sini kan namanya perkenalan mentor. Nah, mungkin teman-teman bisa add new topic. Lalu di sini mungkin bisa kasih nama bab 1 misalnya ya. Terserah teman-teman. Lalu add topic. Nah, pelajarannya apa? Kita klik ya, bab 1. Oke, kita masukkan di sini. Misalnya di sini pengenalan plugin ya, misalnya ya. Pengenalan plugin dan cara menggunakannya, misalnya ya. Nah, teman-teman bisa tambahkan konten tambahan di sini, atau jika tidak ada teman-teman bisa langsung ke bagian sini ya, masukkan link YouTube.
teman-teman bisa ke YouTube dulu ya. Jadi videonya teman-teman bisa unggah ke YouTube dulu nanti, lalu linknya pastekan di sini. Oke, di sini saya sudah copy salah satu link YouTube ya. Nanti teman-teman bisa paste di sini ya untuk materinya. Oke, lalu kita bisa klik update. Nah, setelah itu nanti teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, di sini ada additional data ya. Jadi apa yang akan dipelajari di materi ini ya, atau di kursus ini ya. Oke, sebagai contoh di sini misalnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama misalnya memahami desain UI UX. Kalau ada berikutnya teman-teman klik enter dan ketikkan di bawah. Misalnya memahami penggunaan plugin dan seterusnya ya. Oke, lalu targetnya siapa? Misalnya teman-teman ketikkan mahasiswa, UMKM, atau misalnya ya ini aja ya. Oke, total durasi kalau teman-teman ingin input silahkan, kalau tidak ya biarkan. Oke, materi include misalnya video. Kalau ada yang lainnya misalnya PDF, teman-teman ya ketikkan PDF. Lalu persyaratan mengikuti kursus ini apa? Ya misalnya kalau membuat website pasti butuh komputer ya atau laptop. Lalu yang kedua adalah jaringan internet pastinya ya, karena kan online. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa membuat untuk course intro video. Jadi ini video intro ya teman-teman. Jadi ketika mengakses detail halaman ini nanti, halaman kursusnya akan ada intro. Oke, teman-teman bisa tambahkan di sini, kita pilih YouTube saja ya. Oke, kita pastekan link YouTube di sini. Oke, kita ke atas teman-teman. Nah, lalu di bagian sini kita bisa ke bagian gambar ya. Kita klik, lalu pilih berkas ya. Oke, sebagai contoh untuk komponen profile mungkin kita pilih yang ini ya. Oke, lalu klik open. Lalu tetapkan gambar unggulan dan oke, ditunggu ya sampai muncul. Sudah muncul ya. Lalu scroll ke atas dan terbitkan. Course berhasil diterbitkan. Kita klik kanan di sini ya. Ini untuk melihat detailnya. Klik kanan dan open link in new tab. Kita akan lihat ya teman-teman untuk detailnya. Nah, detailnya seperti ini ya teman-teman. Dan di sini ada course intro. Lalu teman-teman bisa baca sendiri untuk setiap detailnya di sini ya. Ini about course-nya, lalu apa yang dipelajari, ini materinya, lalu materi include, persyaratannya apa aja dan untuk siapa atau targetnya ya. Nah, di sini statusnya masih free ya teman-teman. Nah, mungkin nanti kita akan buat ini menjadi berbayar ya. Oke, sekarang kita akan membuat kursus ini jadi berbayar ya. Jadi teman-teman bisa ke bagian dashboard web, lalu ke bagian tutorial MS dan ke bagian setting. Teman-teman klik di bagian monetisasi ya. Lalu di sini untuk monetisasinya teman-teman pilih WooCommerce dan klik Save Changes. Lalu teman-teman bisa ke bagian produk, kita tambah baru. Di sini kita bisa kasih nama misalnya web company juga ya. Oke, lalu bisa scroll ke bawah teman-teman. Nah, di sini harganya berapa? Misalnya 150.000 ya. Oke, lalu teman-teman bisa ke bagian sebelah kanan dan atur gambar produk. Teman-teman kalau ingin unggah berkas silahkan. Saya akan gunakan gambar yang sudah ada ya di Pustaka Media yang ini. Lalu klik atur gambar produk. Nah, klik terbitkan. Oke, langkah selanjutnya adalah teman-teman harus menghubungkan kursus ini ke produk yang ini ya, yang barusan kita buat. Jadi seperti itu ya untuk membuat kursus berbayar. Teman-teman perlu hubungkan satu persatu. Jadi teman-teman bisa ke bagian tutorial MS, ke bagian course. Oke, kita di sini course yang tadi ya. Klik di sini lalu edit. Nah, teman-teman scroll ke bawah. Bagian paid.
course type-nya teman-teman pilih berbayar ya, dan pilih nama produknya web company ya. Scroll ke atas dan klik simpan atau perbarui. Kita coba refresh di sini teman-teman. Nah, sekarang harganya sudah berubah ya di sini menjadi 150.000 lagi ya. Bukan kursus yang free ya. Oke, sekarang kita akan menampilkan halaman kursus di sini ya, teman-teman. Yang sebelumnya kita buat jadi archive. Jadi teman-teman bisa ke bagian tampilan, ke bagian menu. Lalu ke bagian kursus ya. Ini halaman kursus. Silahkan teman-teman tambahkan ke menu. Kita tarik ke sini ya. Oke, lalu klik simpan menu. Nah, teman-teman coba klik kembali ke judul situsnya di sini. Klik kursus. Maka di sini sudah tampil kursus ya. Nah, nanti silakan teman-teman tambahkan kursus yang lainnya ya. Oke. Jangan lupa untuk ke website pemula.com untuk melihat lebih banyak tutorial pembuatan website tanpa coding menggunakan WordPress, teman-teman. Kamu bisa filter berdasarkan kebutuhan kamu, membuat belajar semakin mudah tentunya. Akses sekarang di pemula.com gratis. Oke teman-teman, di sini saya sudah menambahkan ada 2 kursus ya. Di sini, tepatnya 3. Nah, sekarang kita akan membahas untuk kuis ya teman-teman. Jadi kuis ini bisa teman-teman manfaatkan sebagai sebuah pertanyaan ya. Pertanyaan untuk peserta ya. Jadi teman-teman bisa edit salah satu kursusnya, misalnya di website company ya. Oh, di sini typo ya teman-teman. Kita klik di sini, lalu klik edit. Oke, kita ubah ya teman-teman namanya company. Oke. Nah, di bagian kuis ini teman-teman bisa scroll ke bawah. Lalu ke bagian course buildernya, teman-teman bisa pilih mata pelajarannya misalnya ini. Nah, di sini ya teman-teman bisa tambahkan kuis. Di sini kita kasih nama ya, misalnya untuk pengetahuan dasar. Oke, lalu teman-teman bisa tambahkan deskripsinya, misalnya seperti ini, lalu klik save and next. Oke, kita add question teman-teman. Nah, nanti di sini ya, teman-teman bisa memilih tipe questionnya. Di sini mungkin saya akan contohkan satu saja ya teman-teman untuk mempersingkat waktu. Untuk mempersingkat waktu ya. Jadi di sini ada beberapa ya teman-teman, yaitu true or false, ini benar salah, ini single choice, ini untuk pilihan ganda, multiple choice seperti pilihan ganda teman-teman, tetapi jawabannya lebih dari satu, open ended ini untuk esai, dan fill in the blanks ini melengkapi sebuah kalimat ya teman-teman, atau ya sebuah kalimat yang harus dilengkapi ya. Nah, kemudian yang ada tanda gembok ini adalah Elementor, tutorial LMS untuk versi Pro-nya ya. Oke teman-teman, sebagai contoh mungkin kita akan masukkan yang ini ya, single choice. Di sini kita masukkan pertanyaan kita ya teman-teman, misalnya seperti ini. Lalu wajib dijawab dan kita pilih random. Nah, di sini nanti ya teman-teman, untuk nilai ini disesuaikan dengan jumlah pertanyaan yang ingin teman-teman input di kuis ini ada berapa. Jadi termasuk single choice atau teman-teman nanti menambahkan kuis terkait dengan esai atau multiple choice. Misalnya teman-teman nanti akan menginputkan 4 pertanyaan. Berarti teman-teman bisa atur nilainya ya. Misalnya sampai 25 ya. Misalnya 25 per satu setiap pertanyaan ya. Atau terserah teman-teman nanti ingin diatur berapa. Nah, lalu deskripsinya kita biarkan kosong ya. Oh ya, ini pertanyaannya tadi seperti ini ya teman-teman. Oke, nah kita di sini bisa bisa inputkan add an option. Oke. Di sini tadi ini ya answer jawaban ya teman-teman. Yang pertama misalnya content management system. Lalu kita update answer.
update jawaban ya. Nah ini ya. Lalu kita tambahkan lagi teman-teman kan, karena ini multiple choice ya. Kita tambahkan. Nah lalu misalnya kontrol manajemen sistem misalnya ya. Oke, kita scroll ke bawah dan update. Nah, lalu di sini nanti manakah yang benar? Jika yang benar adalah yang ini, yang pertama teman-teman tinggal pilih seperti ini. Oke, lalu add to question. Nah, saya akan tambahkan satu lagi ya teman-teman di sini, add question. Mungkin yang lebih mudah kita pilih yang ini saja ya, open ended ya, jawaban. Jadi maksudnya esai ya. Nah, kita bisa masukkan esainya di sini. Misalnya jelaskan mengenai WordPress ya. Mengenai WordPress menurutmu. Oke. Wajib dijawab. Nah, di sini pertanyaannya untuk poinnya berapa? Jadi kan tadi 25. Kalau teman-teman nanti ingin membuat poin 100 dan teman-teman hanya input dua soal, berarti di sini teman-teman inputkan 75. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu kita add to question. Oke, save and next. Nah, di sini settingannya ya. Teman-teman bisa membuat limitnya berapa untuk soal yang di-input. Misalnya teman-teman buat 5 menit untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke, teman-teman pilih 5 menit atau 5 jam dan seterusnya ya. Nah, di sini kita biarkan default. Nah, passing grade-nya berapa? Jadi passing grade ini adalah kelulusan. Jadi misalnya tadi kan poinnya itu 75 dan 25 ya, teman-teman. Nah, kalau di sini kita setting di 80, berarti kalau mereka salah satu, ya mereka tidak lulus ya. Tetapi kalau teman-teman di sini setting 75 dan mereka tadi menjawab soal yang esai yang kita setting 75 poinnya, maka nanti mereka bisa lulus. Nah, seperti itu ya. Lalu maksimal questionnya berapa ya? Untuk siswa ini bisa mencoba kuisnya. Ya mungkin umumnya sih ya 1 kali aja ya. Oke. Advanced setting kita biarkan ya. Lalu save and next. Nah, setelah itu teman-teman jangan lupa klik update di sini ya, atau perbarui. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk menambahkan kuis. Oke teman-teman, sekarang kita akan mendesain halaman home ya. Jadi silakan teman-teman ke bagian laman dan semua halaman. Kita cari halaman home, teman-teman klik sunting. Lalu klik sunting dengan Elementor. Kita tambah section baru. Pilih 2 kolom. Kita kasih di sini ya, teman-teman. Kita klik dulu. Di tata letak kita pilih perataan vertikal, ke bagian tinggi minimal. Di sini kita klik. Kita tambahkan image atau gambar ke sini. Teman-teman pilih gambar, unggah berkas, dan pilih berkas. Saya akan gunakan gambar ini, lalu klik open, dan sisipkan media. Di sebelah kiri kita klik, kita masukkan tajuk teman-teman. Kita ganti judulnya, misalnya jadi platform kursus website WordPress terbaik Indonesia. Untuk stylenya teman-teman silakan ubah di bagian style sendiri ya. Kita klik di sini, cari penyunting teks. Kita ganti teksnya misalnya jadi online kan bisnis Anda sekarang juga dengan website. Kita klik di sini teman-teman. Kita tambahkan button atau tombol ke sini. Kita ganti judulnya menjadi lihat kursus. Linknya teman-teman bisa arahkan ke halaman kursus. Ke sini, klik kanan, copy link address, dan teman-teman masukkan di sini. Tanda pagarnya dihapus, pastekan di sini. Oke, lalu teman-teman bisa klik sectionnya ke bagian lanjutan.
Matikan link padding, kita buat persen. Padding atas kita buat 3%. Dan bawah 3%. Lalu klik perbarui. Selanjutnya kita akan menampilkan kursus ini di halaman ini. Teman-teman silahkan kembali ke website pemula, ke bagian tambahan, shortcut tutorial LMS, teman-teman klik di sini. Scroll ke bawah, kita masuk ke bagian course. Kita copy ini ya teman-teman, untuk shortcutnya ya. Kembali ke Elementor, teman-teman tambahkan satu section baru. Cari di sini, klik tanda plus. Cari di sini namanya shortcut atau kode ringkas. Pastekan di sini, masukkan ke sini. Shortcutnya tadi teman-teman klik kanan dan paste di sini. Lalu silakan teman-teman hapus di sini ya. Sampai sama dengan, sisakan ID dan teman-teman masukkan penutupnya. Nah, maka akan menampilkan kursus yang teman-teman buat tadi ya. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan section untuk testimoni. Kita bisa klik tanda plus di sini, pilih satu kolom. Kelanjutan, kita kasih link marginnya kita matikan. Kita buat persen. Margin atas 3% dan bawahnya 10%. Oke, lalu teman-teman klik tanda plus di sini, masukkan bagian dalam atau inner section. Teman-teman klik di sini, masukkan tajuk ke sini. Teman-teman ganti menjadi apa kata mereka. Pilih rata tengah. Di sini teman-teman klik. Cari di sini namanya testimonial. Yang ini ya. Tarik ke sini. Teksnya silakan teman-teman ganti dan gambarnya ya. Pilih gambar, unggah berkas, lalu pilih berkas. Gambar ini lalu klik open. Sisipkan media. Untuk style lainnya, nama, judul, teman-teman bisa ganti sendiri ya. Dan stylenya teman-teman bisa ganti di bagian gaya. Kita copy di sini, klik kanan, salin. Di sini ya, di tanda pensilnya. Lalu klik kanan di sini dan tempel atau paste. Lalu klik perbarui. Silakan teman-teman ke halaman home dan klik halaman home ya. Nah, maka tampilnya sekarang seperti ini. Page builder halaman home kita bisa close. Kita bisa klik kanan dan kembali ke dashboard. Oke teman-teman, sekarang kita cek halaman blog ya. Nah, di halaman blog ini masih kosong ya teman-teman. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara teman-teman untuk menambahkan postingan ya. Jadi silakan teman-teman ke bagian post dan semua post. Oke, di sini ada default 1 hello world namanya. Teman-teman bisa klik tong sampah. Kita hapus ya. Nah, cara membuat artikel teman-teman tinggal klik tambah baru di sini. Lalu teman-teman bisa masukkan judul artikelnya, misalnya artikel 1. Lalu pastekan teksnya di sini ya. Sebagai contoh, saya akan masukkan teks dummy ya, seperti ini. Lalu di sebelah kanan teman-teman bisa ke bagian post. Dan kita scroll ke bawah ke bagian gambar andalan. Teman-teman bisa klik tetapkan gambar unggulan. Lalu silahkan teman-teman unggah berkas dan pilih berkas. Saya akan gunakan gambar yang sudah ada, gambar ini. Lalu tetapkan gambar unggulan. Nah, kita terbitkan. Terbitkan ya. Oke, sudah terbit. Kita klik kembali logo WordPress-nya. Nah, sekarang sudah ada artikel ya. Satu artikel, saya akan tambahkan satu lagi teman-teman. Di sini saya sudah menambahkan satu artikel lagi teman-teman. Jadi ada 2. Nah, sekarang kalau kita refresh di halaman blog, seharusnya sudah ada 2 artikel yang barusan kita input ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Oke, kita sudah selesai untuk menginput artikel. Oke teman-teman, untuk desain terakhir kita akan masuk ke halaman kontak ya. Jadi silakan teman-teman kembali ke laman di dashboard websitenya dan klik semua laman. Kita cari di sini halaman kontak ya. Ini.
Teman-teman klik sunting. Kita klik sunting dengan Elementor. Sekarang kita akan tambahkan teks ya teman-teman. Kita tarik saja ini tajuk ke sini. Oke, kita ganti kontennya ya teman-teman, atau judulnya jadi kontak kami. Lalu pilih rata tengah. Lalu teman-teman klik di bagian sectionnya di sini. Lalu ke bagian lanjutan ya. Nah, di sini kita buat marginnya jadi persen. Kita kasih di sini 3%. Nah, jadi seperti ini. Berikutnya teman-teman bisa klik kembali ke widgetnya di sini. Teman-teman bisa cari Maps atau peta Google ya, yang ini. Teman-teman tarik ke sini. Oke, lalu teman-teman bisa isi dengan alamat teman-teman ya. Misalnya di Kemayoran, Jakarta Pusat ya misalnya ya, atau terserah teman-teman diisi di mana teman-teman berdomisili ya. Lalu kita klik di tanda pensil di sini. Oke, tingginya kita buat 10 ya teman-teman, atau kita bisa tambah 15 misalnya. Nah, seperti ini ya. Mohon maaf, di sini 10 ya. 10 tapi tingginya ya yang kita ubah jadi 100 misalnya, atau 300. Nah, jadi seperti ini. Oke, berikutnya kita klik di sini teman-teman. Lalu kita pilih 3 kolom. Nah, di sini kita akan input alamat ya, kemudian WhatsApp dan email. Teman-teman ke bagian lanjutan, di bagian margin kita buat persen. Oke, lalu kita matikan linknya. Margin atas kita buat 3 dan bawahnya 10. Oke, teman-teman klik di sini. Lalu kita cari di sini namanya icon box ya, atau kotak icon yang ini. Kita tarik ke sini teman-teman. Nah, di sini kita ganti ya. Yang pertama kita akan cari icon Maps, Google Map yang ini ya. Lalu sisipkan. Dan di sini lihatnya kita pilih stack. Nah, di sini tajuknya kita ganti jadi alamat. Lalu di sini deskripsinya ya teman-teman kita ganti jadi Jalan Kemayoran misalnya ya. Kemayoran, Jakarta Pusat misalnya ya. Lalu ke bagian gaya. Nah, di sini kita atur ukurannya ya teman-teman. Misalnya oke seperti ini. Spasinya kita atur, atau ukurannya kita perkecil lagi. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, lalu kita langsung klik kanan teman-teman di sini. Lalu salin ya atau copy. Klik kanan, tempel. Klik kanan di sini dan tempel. Nah, sekarang kita bisa ganti kontennya ya teman-teman. Kita klik di sini. Kita ganti misalnya ikonnya jadi WhatsApp yang ini. Lalu sisipkan. Nah, kita ganti di sini teksnya jadi WhatsApp. Oke, lalu misalnya nomor WhatsApp-nya teman-teman bisa input sendiri ya. Lalu klik di sini. Di sini kita ganti icon email ya. Teman-teman cari di sini namanya envelope. Misalnya yang ini ya. Sisipkan. Nah, judulnya kita ganti jadi email. Lalu untuk deskripsinya kita ganti jadi email, nama email perusahaannya. Misalnya email Anda at gmail.com. Oke, sekarang kita klik perbarui. Nah, teman-teman tinggal klik halaman kontak ya sekarang. Maka seharusnya sudah berubah sih ya. Nah, seperti ini. Oke, untuk page buildernya teman-teman bisa close, dan kita di sini klik kanan di bagian dashboard, open link in new tab. Kita login kembali ke dashboard websitenya ya. Oke teman-teman, di sini ada beberapa tambahan lagi ya, yaitu kita akan coba ubah bagian footer ini ya, footer. Kemudian menambahkan chart dan juga halaman dashboard di sini ya. Oke, untuk footer teman-teman bisa ke bagian tampilan ya. Dan sesuaikan ya. Klik tampilan dan klik sesuaikan. Lalu teman-teman bisa ke bagian pembuat footer di sini ya. Oke, kita klik di bagian, kita lihat previewnya teman-teman di sini. Kita klik setting yang ini ya. Lalu ke bagian desain.
sorry teman-teman, kita klik kembali di sini. Lalu desain. Backgroundnya ya atau latar kita klik di sini. Nah, kita ubah jadi hitam. Lalu kita klik copyright-nya. Teman-teman bisa ubah sesuai dengan keinginannya. Di sini saya akan ubah mungkin dari power by ini ya, yang akan saya hapus teman-teman. Jadi hanya ada copyright dan tahun dibuatnya ya. Kita ke bagian desain. Lalu warna teks. Di sini kita pilih putih. Oke, seperti ini. Klik terbitkan. Teman-teman bisa ke halaman kursus di sini. Oke, kita akan tambahkan ke keranjang salah satu produk. Teman-teman kembali ke sesuaikan. Klik kembali ke sini. Kembali. Lalu klik bagian header. Pembuat header. Teman-teman klik di sini. Tanda plus ini ya. Lalu masukkan keranjang. Teman-teman bisa lihat ya di sini seperti ini tampilannya. Teman-teman klik keranjangnya. Ke bagian kita klik kembali ya. Ke bagian desain. Di sini radius tepinya saya buat seperti ini. Teman-teman bisa atur ukurannya sesuaikan dengan keinginan. Terbitkan. Lalu kita kembali ke dashboard web, klik silang. Teman-teman bisa ke bagian tampilan dan ke bagian menu. Cari di sini halaman namanya dashboard. Tambahkan ke menu. Nah, seperti ini ya. Jadi dashboard ini nanti untuk akses siswa login ke kursusnya ya, kalau mereka sudah membeli. Klik simpan menu. Sekarang kalau kita refresh di halaman home, kita lihat perubahannya seperti apa. Nah, ini ada icon chart. Di bawahnya sudah ada footer. Kita klik dashboard. Maka akan diarahkan ke dashboard kursusnya seperti ini ya. Nah, nanti siswa bisa akses materinya atau melihat semua perubahan nilai dan yang lainnya dari sini ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini saja untuk pembuatan website kursus online kali ini. Dan semoga teman-teman bisa mengikutinya ya untuk kursus online atau untuk tutorial kali ini. Oke? Sampai bertemu di studi kasus lainnya dan terima kasih. Assalamualaikum. Ada yang bisa dibantu, Pak? Waalaikumsalam. Om, mau tanya ada kursus online-nya nggak? Supaya tanya jawabnya bisa cepet aja gitu, Om. Terus ada materi web yang lain juga. Jadi bukan hanya materi ini aja. Baik, ada Pak. Silahkan ke sebelah sini. Namanya kursuswp.id. Atau bisa klik link di bawah ya, Pak. Oke, terima kasih, Om. Ya, mari. Assalamualaikum. Ada yang bisa dibantu, Bapak? Waalaikumsalam. Mas, mau tanya, kalau jasa web ada juga? Kadang pas ikutin tutorial, mentok terus. Itu juga harus luangin waktu buat belajar. Waktu saya nggak banyak, Mas. Jadi mau terima beres aja. Ada? Baik, ada Pak. Silahkan ke sebelah sini. Namanya jasawp.id. Atau bisa klik link di bawah ya, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Ya, sama-sama, Pak. Oke, siap. Belajar web gratis di pemola.com, materi yang lebih dalam dan tersedia dukungan di kursuswp.id. Terima beres website di jasawp.id. Nggak ada alasan nggak punya website.